Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mang Sukir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir. Untuk cerita kali ini, Mang Sukir masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Kuburan Sumi. Cerita ini ditulis oleh Nazar Syarif. Bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, bisa langsung kunjungi link yang saya sudah sertakan ada di deskripsi. Sebelum Mang Sukir melanjutkan cerita, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan untuk subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita dari Mang Sukir. Dan tak usah berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Di malam hari, Rahmat beserta istri dan anaknya pun kelelahan. Mereka tidur lebih cepat. Setelah sholat isya sudah terlelap semua. Nyenyak sekali tidur mereka. Tak lama setelah terlelap, Rahmat bermimpi bertemu almarhumah ibundanya. Beliau tersenyum padanya serta melambaikan tangan tanda perpisahan. Doakan selalu ibumu ya nak. Di sini ibu kepanasan. Ibu disiksa. Doa-doamu selalu ibu harap. Jagalah anak istrimu. Jangan sampai seperti ibumu ini. Ibu menyesal nak. Tolong doakan ibu ya. Ucap sosok Ibu Sumi di dalam mimpi anaknya. Rahmat pun terjaga dari tidurnya. Kemudian duduk membaca doa-doa untuk dihadiahkan pada almarhumah ibunya. Setelah itu dia pun rebahan dan tidur kembali. Para warga menjadi tenang. Tidak ada lagi ketukan pintu di malam hari. Tapi tak lama kemudian lolongan anjing kembali terdengar. Sekitar pukul 12:30 lewat, diiringi suara burung hantu dan ayam yang berkokok berkali-kali. Warga di tiap rumahnya masing-masing mengintip keluar. Tetapi tidak ditemukan apapun di sekitar rumah mereka yang kesannya menakutkan atau mencurigakan. Berbeda dengan warga yang tinggal di sekitar lokasi pemakaman, ada yang mengintip dan melihat ke arah pemakaman. Ada sesuatu di sana. Bayangan orang berbaju putih melayang di atas tanah, sedang mondar-mandir di atas kuburan. Lihat itu, di kuburan. Kayak ada hantu. Ucap Tono, remaja yang mengintip di jendela rumahnya dekat dengan pemakaman. Apa itu mas? Putih-putih di atas kuburan Nek Sumi? Tanya Udin, adiknya Tono dengan polosnya. Hus, jangan sebut namanya, cegah Tono. Suara cekikikan membahana membuat dua kakak beradik itu langsung bersembunyi dalam selimutnya masing-masing. Sebagian warga yang mendengar suara cekikikan itu bergidik ngeri. Mereka yang mengintip kembali melihat sosok putih itu di sana. Para warga menyimpulkan itu arwah Bu Sumi yang tidak bisa berkeliaran lagi karena sudah diadakan pengajian untuknya serta tolak bala atau selamatan kampung. Arwah Bu Sumi kadang diam seperti patung, kadang mondar-mandir di atas kuburannya. Hanya sesaat suara cekikikan itu, tak lama sosok putih itu menghilang bagai asap. Menjelang pukul 3:30 dini hari, ketenangan kembali dirasakan. Suara-suara hewan seolah hilang, sunyi sepi. Kebanyakan warga sudah terlelap, hingga sebagian bangun kesiangan. Keesokan harinya, beberapa warga sekitar mendatangi kuburan Bu Sumi, tetapi tidak menemukan keanehan, hanya timbunan tanah seperti kemarin. Di teras rumahnya, Nek Ica melotot memandangi orang-orang di kuburan Bu Sumi. Kalian akan menyesal.
membiarkan kuburan setan itu di sini? Ucap Naija tanpa ada lawan bicara. Mak, masuk dulu, nanti masuk angin. Nina, anak Naija dari dalam rumah menghampiri. Dengar, jangan ada yang ke sana. Jangan ada yang mendekati kuburan di tengah itu. Itu kuburan setan. Ucap Naija lagi. Sudah lama, masuk yuk, ajak Nina. Wong Edan, sudah lali ya? Sudah tahu itu kuburan Sumi, masih dibilang kuburan setan. Ucap Neatun di atas teras rumahnya, berbicara sendiri tanpa ada lawan bicara juga. Setelah pengajian 7 harian diadakan, kampung Telaga Anyar lebih kondusif. Beberapa barang-barang Bu Sumi yang banyak itu mulai disedekahkan oleh Rahmat kepada yang membutuhkan. Ada baju-baju, perlengkapan sholat dan barang-barang pribadi. Namun hanya sedikit warga yang mau menerima karena masih merasa takut. Padahal baju-baju Bu Sumi bermerek semua. Beberapa hari berlalu, siang berganti malam. Di malam itu, Rahmat kembali bermimpi bertemu ibunya dengan wajah teduh seperti saat hidup. Di dalam mimpinya, sang ibu berpesan kepada Rahmat untuk segera berkemas dan meninggalkan rumahnya. Nak, tolong tinggalkan rumah ibu. Berkemaslah besok. Ajak anak istrimu kembali ke kota. Bawa semua harta ibu. Semua untukmu. Lanjutkan hidupmu di kota. Pesan almarhumah ibunya di dalam mimpi Rahmat. Rahmat pun terbangun. Pesan ibunya selalu terngiang-ngiang di kepalanya. Waktu sudah menjelang subuh, dia pun tidak melanjutkan tidurnya. Pagi harinya, Rahmat kembali berjalan-jalan ke lahan pertanian. Di sana dia jumpai ada Mbok Ratih, seorang wanita sepuh yang duduk di pondok kecil samping sawah, menemani anak-anaknya bercocok tanam padi. Assalamualaikum. Permisi Mbok. Maaf ganggu, ucap Rahmat. Waalaikumsalam. Nak Rahmat, ayo duduk sini. Ganggu apa? Lagi santai gini kok. Mari makan-makan. Silahkan dinikmati. Ini ada pisang rebus sama singkong kukus. Ayo jangan sungkan, tawar Mbok Ratih ramah. Terima kasih Mbok, saya sudah makan. Jadi maksud saya kemari begini Mbok. Sebenarnya ada yang mau saya tanyakan. Mau minta saran Mbok baiknya gimana? Ungkap Rahmat. Mau ngomong opo toh? Kayaknya penting. Pagi-pagi sudah kesini nyamperin Mbok. Ayo ngomong saja. Mungkin Mbok bisa bantu. Wajah teduh Mbok Ratih mengingatkan Rahmat pada almarhumah ibunya. Begini. Mbok kan kerabatku juga. Sedikit banyak Mbok pasti tahu mengenai mendiang ibu, kata Rahmat. Mbok Ratih menghela nafas. Ya, begitulah ibumu. Dibilang dekat gak juga. Kenal yo gitu-gitu aja. Wong dia kaya. Mbok ya gini-gini aja. Pergaulannya beda. Kita jarang ketemu. Paling kalau lagi kumpul keluarga besar ketemu. Memangnya ada apa? Tanya Mbok Ratih. Begini Mbok. Tadi malam saya mimpi ketemu ibu. Nah, ibu menyuruh Rahmat pergi dari rumahnya. Saya diminta segera berkemas. Disuruh bawa semua hartanya dan kembali ke kota. Menurut Mbok, baiknya gimana? Tanya Rahmat. Oh, begitu ya.
Entahlah, apa maksud ibumu mengusir begitu? Sebaiknya kamu turuti saja. Menurut Mbok, ini adalah petunjuk untuk kamu sekeluarga supaya pindah, ujar Mbok Ratih. Baiklah Mbok, terima kasih. Terima kasih. Saya rasa sebaiknya begitu. Saya sekalian izin pamit sama Mbok dan keluarga. Mungkin lusa saya pindahan, kata Rahmat. Kok cepat? Oh ya sudah, Nak Rahmat sebaiknya segera kemasi barang berharga dulu. Kalau beneran pindah sebaiknya rumahnya dijual atau dikontrakkan. Saran Mbok saja sih, pesan Mbok Ratih. Baiklah Mbok, saya izin pamit. Assalamualaikum, pamit Rahmat sambil mencium tangan wanita sepuh itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan ya Nak Rahmat, pesan Mbok Ratih. Sesampainya di rumah, Rahmat segera mengumpulkan barang-barang berharga. Ada beberapa surat segel tanah, sertifikat rumah dan tanah. Ada kumpulan emas dalam peti dan juga banyak uang di peti yang satunya. Terpikirkan olehnya untuk mengamankan dulu semua itu. Kalau emas yang banyak itu akan repot membawanya dan menjualnya pun perlu waktu. Sehingga surat dan sertifikat dimasukkan dalam map. Emas yang banyak itu dikumpulkan jadi satu dalam plastik. Semua dibawa ke bank untuk disimpan di safety box. Kemudian sejumlah uang dibagi dalam beberapa bungkusan, lalu dimasukkan ke dalam rekening di dua bank yang berbeda. Selepas zuhur, Rahmat kembali ke rumah. Kemudian membagikan sisa beberapa karung beras di gudang kepada para tetangga hingga hampir habis. Sore harinya Rahmat memindahkan furnitur, guci-guci, hiasan dinding seperti kepala banteng yang ada tanduknya, hewan-hewan yang diawetkan di atas lemari, dan juga menurunkan gambar-gambar orang dan hewan-hewan seperti kuda, singa, dan kucing hutan yang tampak memenuhi rumah itu. Semua dimasukkan ke dalam gudang. Semua dimasukkan ke dalam gudang yang kosong. Menurutnya supaya tidak seram dan nyaman ditinggali oleh penghuni yang baru kalau laku dijual. Setelah itu, di malam hari mereka berkemas agar besoknya bisa segera pindahan. Karena kelelahan mereka pun tertidur. Kembali Rahmat bermimpi bertemu dengan almarhumah ibunya yang kali ini dengan mata melotot seperti marah. Tubuhnya dikelilingi api. Cepat tinggalkan rumah. Pergi. Gak nurut semuanya celaka. Pergi. Teriak almarhumah ibunya di dalam mimpinya itu. Rahmat terbangun. Jam menunjukkan pukul 2 pagi. Dia sungguh takut karena dalam mimpinya ibunya marah. Rahmat pun duduk memikirkan sejenak. Hilang rasa kantuknya. Dilihatnya di samping, ada anak dan istrinya masih terlelap. Sang anak terlihat gelisah. Rahmat memeriksa kondisi anaknya. Ternyata panas tinggi. Dibangunkannya lah istrinya. Mereka pun segera memasukkan barang-barang yang sudah dikemas dalam mobil. Tak butuh waktu lama, mereka ke rumah sakit terdekat. Untuk mengobati sang anak sekalian mereka menginap di rumah sakit. Setelah perginya mereka dari rumah itu, ada sekitar setengah jam rumah itu kosong. Tak lama kemudian terjadi korsleting listrik. Rumah kayu itu terbakar dari dalam. Api dengan cepat merambat dan membesar. Meskipun rumah itu terbuat dari kayu berkualitas, lantainya pun kayu, berdinding kayu, hampir semuanya kayu ulin. Hanya beberapa sekat kamar dan lapisan dinding dalam saja menggunakan kalsibot. Pada saat dini hari pukul 2:30, semua tetangga masih tidur. Mereka baru menyadari saat api sudah membumbung di atas atap. Terasa sangat panas. Tetangga mulai berlarian. Ada yang keluar melalui pintu belakang dan ada yang melompat melalui jendela. Semuanya panik.
Para relawan pemadam kebakaran tiba, langsung memadamkan api dengan peralatan yang disiapkan. Beruntung rumah-rumah tetangga tidak ada yang ikut terbakar. Hanya rumah Bu Sumi yang besar itu saja terbakar sepenuhnya, menyisakan puing-puing yang menghitam. Semua barang-barang peninggalan Bu Sumi yang belum sempat dikemas atau dibagikan ludes dilahap si jago merah, seperti pakaian Bu Sumi yang masih tersisa dan semua barang-barang dapur. Tak ketinggalan sofa mewah, lemari-lemari yang penuh dan beragam isinya, serta peralatan elektronik yang belum sempat dikeluarkan. Semua barang yang berada di dalam rumah itu terbakar. Rama dan istrinya yang mendapat kabar rumah ibunya terbakar tampak begitu terkejut, tapi mereka tidak dapat berbuat banyak. Tidak bisa juga kembali ke rumah mendiang karena sedang menemani sang anak di rumah sakit. Mereka tetap bersyukur sudah pergi dari rumah itu sebelum kebakaran terjadi. Sang anak pun tidak kenapa-napa setelah diperiksa dan diberi obat. Ternyata hanya demam mendadak. Setelah demamnya turun, mereka diperbolehkan pulang. Pada saat azan subuh tiba, kebakaran dapat diatasi. Para relawan pemadam pun pulang, menyisakan puing-puing saja. Setelah semuanya terbakar, hanya rangka bangunan yang beberapa masih berdiri dan sudah menghitam menjadi arang. Rama sekeluarga pun kembali ke rumah ibunya melihat sisa-sisa kebakaran. Tampak puing berserakan dan masih membara. Perasaan sedih tentu ada. Rumah masa kecilnya hangus terbakar. Tak lama meratapi, Rahmat sekeluarga melanjutkan perjalanan ke ibu kota provinsi, menempuh jarak 5 jam dari rumah ibunya. Kembalilah ke kota, lanjutkan hidupmu di sana. Pesan mendiang ibunya kembali terngiang di ingatannya. Apakah ini yang ibu inginkan? Rahmat bertanya-tanya. Sementara puing-puing itu masih membara di tempatnya, menyisakan hawa panas. Sebagian tetangga yang memiliki kerabat dekat memilih mengungsi atau pindah sementara dari puing-puing menyeramkan itu. Wak Romlah, salah seorang tetangga yang menetap tidak ikut pindah karena tidak punya rumah keluarga terdekat, memilih bertahan di rumahnya, menjadi saksi bahwa puing-puing itu banyak sosok berkeliaran di atasnya. Sosok itu tampak terlihat saat senja dan malam hari. Pasca kebakaran, puing-puing itu masih membara. Terlihat ketika malam hari berwarna merah. Hampir 2 hari baru padam, menyisakan hawa panas dan aura negatif bagi warga sekitar. Anak-anak yang tak berdosa seringkali menangis jika melewati puing-puing itu. Ada anak kecil yang lancar bicaranya mengatakan sesuatu yang dilihatnya di sana. Katanya ada nenek-nenek jelek duduk di depan puing itu. Juga banyak sosok bayangan berwarna gelap dan putih lalu lalang di atasnya. Sebagian warga mempercayai ada hubungannya dengan tolak bala yang diselenggarakan kemarin di rumah almarhumah Bu Sumi. Mereka menganggap banyak makhluk gaib di rumah itu yang kepanasan. Jika menjelang maghrib, sering terdengar suara tangisan tak ada wujudnya. Tetangga sekitar yang tidak punya kepentingan hanya berdiam di dalam rumah jika hari gelap. Di siang hari yang panas, ada seorang anak remaja membawa gerobak. Dia mencari rongsok di puing itu dan banyak membawa besi-besi rangka, seperti besi bekas ranjang, engsel-engsel, dan peralatan dapur. Pada saat mengambil besi yang di dekat bekas gudang, dia terjatuh karena menginjak lantai yang rapuh, terprosok, jatuh ke timbunan arang di tanah. Di antara tumpukan arang itu seperti nampak bola mata yang merah, lalu bangkit duduk. Ternyata itu sosok pocong yang berwarna gosong. Anak itu lari asal saja ke arah samping tanah yang becek dan berteriak minta tolong. Wak Romlah yang saat itu sedang memasak terkejut. Ada seorang anak yang berlari sambil teriak di samping dapurnya. Dia pun menolongnya dengan membukakan pintu belakang. Ya Allah, kasihan sekali kamu nak.
Minum dulu nak. Kamu dikejar siapa di situ? Tanya Waromlah. Ada pocong di reruntuhan bekas kebakaran situ, Wak. Ucap anak remaja itu. Loh, ngapain ke situ? Bekas kebakaran itu banyak hantunya. Kamu anaknya Mang Saleh kan? Tanya Wak Romlah. Kok tahu, Wak? Anak itu bingung. Yo jelas tahu. Mang Saleh itu sepupu Uwa. Dulu waktu lahiran kamu, Uwalah yang bantuin emakmu. Tanda lahir kamu yaitu ada tai lalat di dagu. Uwa ingat betul. Kok bisa ke sini? Kan jauh rumahmu sekitar 3 kilometer dari sini. Tanya Wak Romlah. Lagi cari rongsok, Wak. Mau bantu-bantu emak buat beli beras, kata Ahmad. Oh, ya Allah. Kasihan sekali kamu, nak. Bapakmu kemana? Tanya Wak Romlah. Bapak minggat, Wak. Kawin sama tante-tante gemuk yang buka arisan di pasar itu, kata Ahmad. Si Masita yang dagang baju sama buka arisan itu ya? Bukannya orang itu lebih tua dari emakmu? Tanya Wak Romlah. Iya, Wak. Namanya Tante Masita. Kata emak si papa dipelet, jadi lupa pulang, kata Ahmad. Astagfirullah. Masita itu kan saingannya Bu Sumi yang rumahnya terbakar itu. Saingan apa, Wak? Tanya Ahmad. Saingan bisnis uang. Rentenir. Yang itu minjemin uang terus baliknya jadi banyak, jawab Wak Romlah. Kalau itu Ahmad tahu, Mak. Rentenir itu kan lintah darat ya, menggandaikan uang, ujar Ahmad. Ahmad gak mau kayak bapak, jarang mau kerja, sukanya ngerokok, minta uang terus sama emak yang cuma jualan kue. Makanya Ahmad kerja apa saja. Kayak ini cari rongsok. Sudah dapat sih tadi, ngambil besi di situ. Terus mau ambil lagi yang di dalam, terus jatuh, kata Ahmad lagi. Hah, kamu ambil besi di rumahnya Bu Sumi yang bekas kebakaran itu? Kaget Wak Romlah. Iya, Wak, saut Ahmad. Balikin, ayo cepat balikin. Sini Wak temenin ke sana, perintah Wak Romlah. Kenapa, Wak? Tanya Ahmad. Jangan ambil apapun di situ. Nanti kamu kena sial. Diikutin sama penunggu puing-puing itu. Mau? Wak Romlah menegur Ahmad. Nanti Wak bantu. Kemarin Wak dapat bantuan dari tetangga. Wak bagi buat emakmu. Ini, terima ya. Wak Romlah prihatin. Terima kasih, Wak. Terima Ahmad dengan terharu. Sama-sama, nak. Ya udah cepat balikin rongsok itu ya. Sini Wak antar, ajaknya. Lempar aja di depan puing itu, suruhnya. Setelah ini pulang ya, nak. Ingat, jalannya natap ke depan. Jangan sekali-kali noleh ke belakang, titah Wak Romlah. Kalau ada yang manggil dari belakang tapi tak ada salam, jangan ditengok, tambahnya. Iya, Wak. Ahmad pulang dulu, keburu sore. Assalamualaikum, Wak, pamit Ahmad. Iya, hati-hati. Waalaikumsalam. Wak Romlah menatap kepergian Ahmad
anak sepupunya itu dengan sedih. Kemudian dia balik mau pulang. Terlihat olehnya sosok putih-putih di sela puing, melotot marah dengan mata merah ke Wak Romlah. "Dasar setan, sukanya nakutin orang," ucap Wak Romlah sambil pulang. Puing-puing itu dibiarkan begitu saja, tidak ada warga kampung yang berani mengambil. Tidak ada warga kampung yang berani mengambil apapun di sana, dan masih bertahan beberapa waktu lamanya sampai dikerubungi sarang laba-laba. Para tetangga hanya berlalu lalang di sekitar puing itu tanpa menyentuh atau masuk ke dalamnya. Kesan seram masih melekat. Menjelang maghrib selalu saja ada penampakan di sana. Penampakan atau bayang-bayang, sosok seram yang kerap muncul jika ada yang iseng memasuki lokasi puing-puing itu. Selalu saja ada yang iseng ke sana. Entah anak muda yang suka memvideo lokasi yang seram, tempat berhantu, atau orang luar kampung yang mencari barang berharga di sana. Mengenai sisa puing-puing itu, sebenarnya bagi warga kampung tidak ada yang menarik lagi. Bahkan mereka berharap puing-puing itu diratakan saja. Kalau dibiarkan puing-puing itu, tentu merusak pemandangan bagi warga sekitar, utamanya para tetangga. Rahmat, anaknya Bu Sumi, sudah menawarkan tanah bekas rumah kebakaran itu mau dijual saja, karena bangunannya juga tidak ada yang tersisa, dan sudah diiklankan pula, tetapi belum laku. Bersambung, nantikan kelanjutan ceritanya di video berikutnya. Mang Sukir pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.